Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Dari karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang pengasih penyayang, yang memberikan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan rahmat kepada kita dan kepada keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, yaitu Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Yang menghasilkan ibadat itu akan hakikat, yaitu ma'rifat. Ibadah kepada Allah artinya syariat. Tujuannya adalah untuk mencapai ma'rifat. Ibadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menimbulkan akan ilmu hakikat, yaitu ilmu laduni. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa mengamalkan syariat, niscaya Allah berikan akan dia ilmu hakikat. Jadi menurut penjelasan Al-Quran dan hadis yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk mencapai ilmu hakikat hanya satu jalan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya mendapat ilmu hakikat tetapi ibadahnya tidak terlihat, maka itu adalah menyalahi dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itu adalah termasuk orang yang memusuhi ulama. Kalau orang memusuhi ulama, maka orang itu termasuk golongan yang 72 yang cagar masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekeluarga diselamatkan Allah daripada ketulahan dengan ulama-ulama. Sekali lagi kita mohon kepada Allah di majelis ini, semoga Allah menyelamatkan kita sekeluarga daripada ketulahan dengan ulama-ulama. Luhumul ulama sumumun qatilah wa adatullahi muntaqisihim ma'lumah. Bermula darah daging ulama, badannya ulama itu seperti racun yang membunuh iman. Maka menjadi adat bagi Allah Ta'ala, bagi orang yang memusuhi ulama itu katulahan. Katulahan yang paling hebat yaitu matinya pada beriman. Lalu siksa dikubur terus-terusan dan sampai di akhirat pun demikian. Dan orang yang menjauhkan diri daripada ulama, sudah kita sama-sama mendengarnya hadis Rasulullah SAW. Golongan yang menjauhkan diri dari ulama ada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirrun minal ulama'i wal fuqaha. Fayabtaliyahumullah bitarati baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Wa thaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Wa thalithah yakhrujuna dunya bighairi iman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini Nasaihul Ibad. Coba buka di sana di masalah sulasi 333. Nasaihul Ibad itu ada kitab hadisnya di situ. Lagi akan terjadi satu masa atas umatku yang mana umatku itu berjauh dari ulama-ulama. Kada mau berparakon ulama. Ada yang karena ketakutan, ada yang takut karena itu, karena ini. Yang jelasnya ini itu berjauh daripada ulama. Siapa yang menjauhi diri daripada ulama, orang itu diberikan Allah bala 3. Pertama, usahanya walau meningkat tapi tidak ada berkat. Duitnya banyak tapi tidak berkat.
Arti berkat itu digunakan dasar ibadat. Jadi kalau hendak menukar Quran, menukar dalail, menukar kitab, menukar tasbih, menukar pakaian untuk ibadah, itu koler mengalurkan duitnya. Tapi kalau untuk menukar keperluan untuk keduniaan, handphone kah, TV kah, apakah, kada sayang-sayang. Kalau mengeluarkan duit untuk keduniaan, kada sayang-sayang. Tapi kalau untuk akhirat, apik. Itu diantara tanda-tandanya kada berberkat karena duitnya yang banyak itu. Jadi kada berberkat di sini. Akibat ketulahan, yaitu menjauh daripada orang lain. Pula warganya kah bilangnya menjauh, yaitu kada berberkat karena usahanya. Nomor 2, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah Ta'ala menjadikan sultan yang zalim, pemerintahan kena zalim. Ini hasil daripada orang-orang masyarakat yang kada mau berparak lawan ulama. Allah menjadikan pemerintahnya zalim. Korupsi itu kan termasuk zalim juga, mengambil hak rakyat. Jadi kena mulai di bawah sampai di atas itu korupsi berada. Sasar setahun sasar meningkat korupsinya. Lalu rakyat bertambah sasar. Nah ini akibat orang-orang yang bajauh dari orang alim. Bajauh benar aja sudah. Usaha kada berberkat. Pemerintah jadinya menyakiti rakyat. Nomor 3 penghabisan. Mereka itu akan meninggalkan dunia ini tidak membawa iman. Apalagi orang memusuhi lawan ulama, ingin berjauh saja daripada ulama-ulama, sudah kayak itu. Apalagi ulama dijadikannya musuh. Apabila dudukan berdua bertiga, gawiannya menyambati lawan ulama. Apabila baca jalanan lawan kawan sebuah motor, dua buah motor, singgah di mana-mana tempat nang dikuya menyambati ulama. Apang ulamanya itu je bujur juga kan gitu jadi sambat ya. Nangarang menyambai itu memang bujur juga, lamun nya kada bujur tungnya memfitnah. Jadi kita semuanya ini hati-hati kalau mendengar ada orang di waktu kita duduk-dudukan menyambati lawan si B, kada usah umpatkan orang itu, orang kegilaan kita, orang ketulahan saja. Lihat aja usahanya itu kada berberkat. Setahun duitnya habis. Dan pemerintahan berubah. Asalnya nang pina khusyuk, pina khudu pemerintahan sekalinya seserba nakal. Lalu orangnya kena mati, kada membaca 2 kalimat syahadat. Mati kada beriman. Kalau Nabi sudah mengatakan akan terjadi orang-orang yang memusuhi ulama itu di akhir zaman, maka sudah terjadi. Yaitu golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang dimusuhinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 72 nang memusuhi, nang dimusuhi hanya 1 golongan, luar biasa. Cuma Allah memberikan bala 3. Usaha kada berberkat, pemerintahan zalim, mati kada beriman. Kurang nang memusuhi ulama. Itu ketulahannya itu. Jadi kita jagalah kita dan bini kita dan anak buah kita, minantu kita dijaga. Jangan termasuk golongan yang memusuhi orang-orang alim. Apalagi menyambat-nyambati orang alim. Apang sidin juga salah aja. Kesalahan orang alim itu dibebankan kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wazira ukhra. Laha a'maluha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita jangan menggadui dosa orang, dosa kita banyak aja. Jangan menggadui utang orang, utang sorong banyak aja. Yang penting utang sorong bayari.
Jangan gaduhi utang orang sorong pada gaduhi rugi. Emangnya ulama itu nabi lain, emangnya ulama itu malaikat lain. Kalau lain daripada rasul, lain daripada malaikat, tentu ada kesalahan. Nang menyambat-nyambati itu bang, nang memusuhi itu bang, rasul kayaknya, malaikat kah, manusia juga, berarti sama aja tidak ada bisa kesalahan juga. Cuma lain macamnya, nang ini kesalahannya ini, nang ini kesalahannya ini. Tetapi biasanya ulama kadang menyambati lawan orang. Ada orang-orang ini menyambati, memusuhi lawan ulama, ini yang bedanya. Sekarang kita hidup di dunia ini tujuan supaya beribadah kepada Allah. Macam-macam hendak ibadah, mesti kita itu belajar. Belajar itu kan kalau menjauh lawan ulama, mesti belajar itu bapak lawan ulama. Nah, siapa guru kita yang melajari ibadah, maka itulah syekh kita. Nah, dari ibadah yang kita laksanakan berdasarkan ilmu daripada guru kita tadi, maka kita diberi Tuhan upahan, yaitu ilmu makrifat atau ilmu hakikat. Maka apabila seseorang membuka ilmu hakikat dengan lidahnya atau tulisan di buku, maka orang itu kafir. Karena bahwa ilmu hakikat ini kada boleh dibaca dan kada boleh ditulis. Membaca dan menulis ilmu hakikat dan makrifat itu hukumnya kafir. Karena dalam kata-kata mereka, ifsha usir lirubiyah kufrun indahum. Bermula terhadap orang-orang aulia menyatakan bahwasanya membuka ilmu rahasia itu kafir. Jadi tidak ada nabi dan tidak ada sahabat yang membuka ilmu hakikat. Tetapi yang dilajarkan itu modal dari ilmu hakikat itu, yaitu ilmu syariat yang disebut ilmu muamalah, ilmu ibadah. Dari liya'budun dapat ya'rifun, dari wattaqullah dapat wa yu'allimukumullah, dari amila lima alima dapat warrathullah ilma ma lam ya'lam. Jadi kalau orang yang memberanikan diri menyatakan ilmu hakikat dan ma'rifat dengan lidah atau dengan tulisan, maka orang itu adalah sesat. Jadi batasnya kita ini menulis, batasnya kita itu berucap adalah ingin ilmu amal, ilmu syariat. Mudah-mudahan kita sekeluargaan diberi Allah Ta'ala modal daripada ilmu hakikat. Jangan kita itu mengambil ilmu hakikat dengan memaham sendiri. Tidak bisa dipaham sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha. Berusahanya itu yaitu mengamalkan ibadah yang wajib dan yang sunat dengan ikhlas. Dan ada kawa ibadah yang sunat yang wajib, ada kawa ikhlas, ada wali belajar dulu lawan guru. Nang kaya apa ibadah itu yang wajib, nang kaya apa yang sunat, nang kaya apa ikhlas. Nah, oleh sebab itu kita jangan jauh daripada guru yang melajari ibadah itu. Lamun gurunya kada melajari ibadah, yang dilajarkannya langsung makrifat, langsung yang dilajarkannya hakikat, ada usaha beruntung. Rasulullah aja kada membuka lawan makrifat dan hakikat. Rasulullah yang dibuka selintu hanya isyaratnya aja, hanya jalannya aja. Tuhan pun menyatakan tadi wattaqullah, kerjakanlah suruh Allah, wa yu'allimukumullah, Tuhan kena melajari ilmu hakikat itu. Jadi jalannya aja, liya'budun bukan liya'rifun. Liya'budun maknanya memang liya'rifun, tapi kata-katanya liya'budun. Karena ibadah itu jalan. Ibadah itu adalah usaha untuk diberi Allah Ta'ala ilmu hakikat.
Kalau langsung kepada ujungan tanpa modal, itu kita keliru jalan. Masa orang berujung kada bermodal, masa orang bermodal kada bercari di mana dapat ujungan. Ada modal dulu, yaitu itu ilmu ibadah yang belajar lawan guru dapat modalnya tadi. Kemudian lalu dijalankan, lalu dapat ujungan yaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kada kawa dipandir, kada kawa ditulis. Tapi sudah zaman dahulu kita mendengar di desa-desa orang yang mengajarkan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu, yang akhirnya ilmu kejawen, ilmu apa namanya itu sebuku, yang mengaku jadi wali, yang mengaku hebat, lalu ia menghinakan ke orang lain karena merasa dirinya sudah hebat, sudah tinggi, lalu menganggap orang lain rendah, merasa ia sudah sugih itu aja istilahnya, lalu menganggap orang lain susah, jadi sombong jadinya. Padahal tujuan dari ibadah itu tawadhu. Liya'budun itu mengabdi, orang mengabdi itu tahu diri, orang tahu diri hamba itu tawadhu. Jadi tambah tua tambah tawadhu. Lamun tambah tua tambah takabur, tambah tua tambah takabur, yang disombongi ulama pulang. Malah ulama dicari-cari kesalahan ulama itu, mana kesalahan sidin, lalu diubar-ubarakan ke situ kemari. Yang mudah-mudahan kita serumah tanggaan, bini kita, anak kita, minantan kita jangan keumpat-umpat golongan nang 72 nang memusuhi, menyambati, menyumpahi lawan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Adapun Rasulullah SAW menjadi ikutan kita, disebutkan dalam Quran, "Faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hai Nabi Muhammad, apabila engkau selesai minas shalah daripada sembahyang yaitu ibadah, fansab abid doa, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh sampai uyuh di dalam berdoa. Jadi Rasulullah itu orangnya sembahyang nang wajib lawan nang sunat. Orangnya banyak membaca doa sampai uyuh. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktikkan Rasulullah. Beribadah saling banyakkan, berdoa saling banyakkan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah olehmu akan Tuhan engkau sehingga sampai mati. Ini Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan sampai bangkak batis sidin sembahyang. Jadi orang itu ibadah itu non-stop. Ibadah duit, ibadah badan, ibadah perasaan. Ibadah perasaan itu lain dari ibadah duit. Ibadah duit bersedekah, memberi nafkah kepada anak buah. Ini bisi bini kada diberi nafkah, bisi anak kada diberi nafkah. Ada juga yang memberi nafkah kepada anak dan bini, kepada diri, kepada jiran tetangga, tapi duitnya duit haram. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah mengutamakan akan harta yang halal dulu daripada kewajiban yang lainnya. Dan kita sudah lancak menyebutkan modal itu nang halal. Apabila modalnya sudah ada diperiksa, maka ujungannya kada terperiksa. Jadi manusia-manusia ini jangan sampai tertipu dengan harta yang banyak. Karena belum tentu harta itu halal. Tapi kalau hartanya halal banyak itu boleh. Kalau harta itu haram sedikit pun kada boleh. Kita selaku manusia, manusia itu di dalam ilmu disebutkan adalah kumpulan antara jasad dengan roh. Kalau hanya roh belum disebut manusia.
Kalau hanya jasad pun seperti itu. Yang disebut manusia adalah roh lawan jasad menjadi satu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, tatkala roh lawan jasad masuk menjadi manusia, lalu berbuat maksiat, menyuntan, jadi maling, korupsi dan sebagainya, maka tatkala hendak disiksa, roh berkata, jasadlah yang berhak disiksa. Nang dihukum itu adalah si jasad, karena jasad nang mengambil duit itu dengan tangannya. Ujarnya si jasad, kada mau aku, karena tanpa roh di dalam tangan kada kau bagal mengambil akan si duit nang tadi juntanan tadi. Jadi nang berhak dicuntan, nang berhak disiksa, nang berhak dihukum adalah si roh, ujar si jasad, ujar si tangan. Maka Allah Ta'ala menyatakan hukumnya nang maha adil. Allah Ta'ala menyerupakan dua malaikat, satu seperti orang buta, satunya seperti orang nang lumpuh. Dua-duanya ini berkeinginan untuk mengambil satu biji buah nang haram. Ujar si picak, aku kada tahu mengambil nang haram itu sebab aku kada melihat. Ujar si lumpuh, aku kada tahu mengambil itu walaupun aku melihat, tapi aku lumpuh kada tahu berdiri mengambil. Lalu macam apa? Karena dua-duanya ini hendak memakan mangga tadi, lalu ujar si lumpuh, lima pacak, ujar si picak, aku nang menggendong ikam wahai si lumpuh. Karena aku tahu menggendong, jadi mata ikam, aku tangannya. Jadi kerja sama antara si picak lawan si lumpuh. Si lumpuh nang diangkat oleh si picak dengan mata si lumpuh, maka inya kawa mengambil dengan tangannya akan si mangga tadi. Sedangkan si picak kada umpat mengambil, sebetulnya kada melihat, tapi inya menolongi lawan si lumpuh. Nah, jadi hukum Allah Ta'ala nang maha adil, kedua-duanya kena hukum. Maka roh lawan jasad kedua-duanya disiksa. Begitulah pendapat ahli sunnah wal jamaah, nang disiksa itu roh beserta jasadnya sama sekali. Jasad dan rohnya sama sekali. Bukan rohnya aja nang disiksa, bukan jasadnya aja. Kalau jasad nang disiksa, rohnya diselamatkan, kada adil ngarannya. Kalau roh nang disiksa, jasad diselamatkan pun kada adil juga. Ngaran adil itu kada duanya, sebab inya sami mawang podo aja. Man a'ana ala maksiatin kana lahu syarikan fiha, siapa membantu atas satu pekerjaan maksiat, maka inya bersekutu di dalamnya. Jadi nang mengerja maksiat lawan nang menolongi sama. Jadi siksaannya itu sama. Jadi walaupun kita kada umpat menyambat di tuan guru, tapi kita ada di majelis di situ, maka kita sama aja kena dibalas dengan tiga tadi juga. Menyebabkan sultan zalim dan duit kita kada berberkat dan matinya kada beriman. Naudzubillah min dzalik. Mudahan Allah dan kita kawa berusaha menjaga diri dan bini, anak buah dan menantu kita jangan katulahan lawan orang zalim. Fa inna dzalika kullahu mimma yaqta'u hujjatul mu'awwilin wa awhamal mutakhayyilin. Maka bahas dua ayat ini, fa idza faragta fansab ila rabbika farghab wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini semuanya itu adalah setengah daripada sesuatu yang mengalahkan akan dalil-dalil daripada orang-orang yang mentakwilkan dan orang-orang yang menghayal-hayalkan karena wahamnya. Orang-orang nang salah dan sasat itu inya ujarnya bahwasanya ilmu batin itu, ilmu hakikat, ilmu makrifat itu bisa dibaca dan bisa ditulis, padahal itu sesat dan salah dan hukumnya adalah kafir. Karena kita ditinggali batas Ahlus Sunnah wal Jamaah
enggan membuka ilmu syariat zahir aja dan disuruh mengamalkan syariat zahir yang disebut thariq. Karena arti syariat itu ilmu zahir, arti thariqat mengamalkan ilmu zahir itu. Sesudah diamalkan ilmu zahir diberi Tuhan hakikat, yaitu kebatinan. Misalnya kalau kita sudah menyiapkan makanan, maka itu namanya syariat. Kemudian kita makan ngarannya thariqat. Lalu Allah memberikan kenyang, menghilangkan lapar. Kalau orang kada sing makanan, nah, lalu ijar-ijar undak ada lapar lagi dan undak anyang terus-terusan, kira-kira orang itu kegilaan coba kira-kira. Nang dikesahkannya itu kanyang, tapi kasih makanan itu kada masuk otak saudara. Meninggalkan syariat, meninggalkan usaha. Mudah-mudahan di desa-desa kita jangan terjadi ilmu-ilmu batin dan ilmu-ilmu hakikat itu diuraikan di tengah-tengah orang masyarakat. Dan itu sebenarnya adalah menjadikan kafir atas dirinya dan orang lain. Batasnya adalah syariat dan thariqat itu. Syariat dan thariqat itu. Oleh sebab itu buku-buku daripada karangan-karangan ahli hakikat itu dilarang keras membukanya, apalagi melajarakannya, memutalaahnya, kecuali bagi orang yang mahir tasawuf. Orang yang mahir tasawuf itu yang sudah menguasai ilmu-ilmu syariat dengan alat-alat. Lamun masyarakat awam yang kada tahu di ilmu alat, apalagi ilmu syariat, lalu masuk kepada hakikat, kasihan. Orang yang kada tahu di laut, orang yang kada tahu bakunyong masuk ke lautan, tinggal bulat keluar. Apalagi ilmu-ilmu hakikat itu digunakan gasan kajagawan supaya hilang takutan itu hilang. Karena belajar ilmu hakikat